Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berkemul atau berselimut. Kebetulan Nabi Muhammad SAW akan istirahat, akan tidur, sudah berselimut untuk tidur dan istirahat. Tapi lantas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang yang berselimut, lantas diperintah fa'anzir, bangunlah, lalu berilah peringatan. Jadi mau tidur, mau istirahat, langsung diperintah bangun untuk tabligh, menyampaikan peringatan-peringatan isi Al-Quran kepada orang-orang, khususnya orang-orang kafir. Coba bagaimana beratnya menjadi nabi, khususnya Rasulullah SAW. Bukan Allah tidak sayang kepadanya, tapi karena sayang maka tidak boleh istirahat. Nah, ini sebagai contoh di dalam perjuangan kita tidak boleh, kalau bisa tidak terlalu istirahat sekadarnya. Warabbaka fakabbir. Warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhan. Agungkan dalam bentuk ucapan Allahu Akbar, dalam bentuk etika. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala segala-galanya. Ini juga sebagai contoh. Ini perintah ini memang kepada Nabi, tapi juga kepada umatnya, termasuk kita. Wa thiyabaka fatahhir, dan akan pakaianmu fatahhir, maka sucikanlah. Nah, ini dulu belum ada perintah ini. Jadi kena najis, kena kotor, kena apa. Dan jika menjadi kebiasaan orang Arab terutama orang Quraisy, ya kotor-kotor, najis tidak masalah. Nah, ini diperintahkan supaya Nabi Muhammad SAW termasuk umatnya, supaya mensucikan pakaiannya, badannya segalanya. Jadi kalau sholat tidak mungkin kita suci, segalanya harus suci batin dan suci zahir. Wa thiyabaka fatahhir. Waruzza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Bentuk apa saja yang keji, termasuk penyembahan berhala, pemuliaan kepada selain Allah, apa saja yang keji, ya termasuk perzinaan dan segalanya. Kalau zaman sekarang ya termasuk narkotika, juga itu mati karena keji dan berbahaya. Itu Nabi Muhammad disuruh meninggalkan itu. Artinya umatnya ini disuruh meninggalkan segala bentuk kekejian.
Wala tamnun tastakthir, dan jangan kamu memberi dengan mengharapkan balasan yang lebih banyak. Nabi Muhammad SAW itu kalau memberi dilarang dengan harapan supaya diberi balasan yang lebih banyak. Itu Nabi, karena perbuatan begitu adalah tidak pantas dilakukan oleh seorang Nabi. Tapi kalau Nabi Muhammad itu diizinkan, boleh memberi. Dan misalnya itu orang kaya, misalnya Pak Haji, saya ini kaya, saya ini cukupan, saya beri apa-apa dengan harapan nanti dibalas, tentu akan dibalas lebih besar. Itu tidak apa-apa kalau lainnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu ada dalilnya itu tahadu itu Rasul mengatakan begitu. Tahadu saling berhadiah, tahabu maka kamu saling mencintai. Jadi saya hadiah sama sampean, sampean juga hadiah sama saya. Kalau sering-sering begitu, saya cinta sama sampean, sampean cinta sama saya. Itu begitu. Berdasarkan hadis ini, kalau umat Nabi Muhammad memberi dengan harapan supaya dibalas yang lebih, tidak apa-apa. Kalau Nabi tidak boleh. Walirabbika fasbir, dan hanya karena Tuhan fasbir, maka sabarlah. Nabi Muhammad itu Tuhan luar biasa, dicaci maki, ditolak tablignya, bahkan dilempari batu, dilempari kotoran dan sebagainya. Itu Nabi Muhammad disuruh sabar. Otomatis kita pun juga begitu, yang menunjukkan tabligh Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita menghadapi bermacam-macam rintangan, macam-macam dan lain-lain. Ya, harus sabar. Faidah nukira fin naqur, maka apabila sangkakala ditiup, jadi nanti Israfil tiup trompetnya ini, ya, fadzalika yaum fadzalika yaum idin yaum asir, fadzalika maka itulah hari, pada hari itulah hari yang sangat sulit. Kalau sudah trompet yang pertama itu ditiup, waduh terkejut, suaranya luar biasa. Itu sulit sekali. Tapi anak kafirin, lanjutnya anak kafirin ghairu yasir, atas orang-orang kafir ghairu yasir, tidak mudah. Jadi orang-orang kafir mendengar dan menghadapi sangkakala yang ditiup yang pertama kali oleh Israfil itu sulit sekali. Berhubung ada kata-kata ini diterangkan dalam tafsir kalau orang mukmin ya. Jadi orang mukmin, ya, orang yang bertakwa itu ada tiupan trompet di mana orang kafir bingung semua. Orang mukmin tenang-tenang.
informasi langsung awal kafirina pada orang-orang kafir. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku Allah. Biarkanlah aku Allah yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Jadi Nabi Muhammad SAW memang dikagumi terus dalam segala bentuk gangguan. Seperti yang tadi katakan, diolok-olok, dicerama, dianggap dukun yang sihir, dilempari batu dan lain-lain. Itu oleh Allah dikatakan biarkan aja, aku sendiri yang akan bertindak terhadapnya. Jadi Nabi Muhammad tidak usah membalas, tidak usah, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa ja'altu lahu malan mamduda, dan aku berikan kepadanya kekayaan yang melimpah. Jadi dia mencela Rasulullah di depan, mengganggu Rasulullah di depan, dan dia oleh Allah malah masih diberi harta yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Tawanina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersamanya, diberi anak yang banyak, diberi keluarga yang banyak, bersama dia uang yang banyak. Biarkan aja dulu, katanya Allah, nanti aku yang akan bertindak terhadapnya. Wamahaltu lahu tamhida, dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Jadi maunya di apa bahasa Jawa dulu ya, apa bahasa Indonesia dulu ini, dimanjakan lah. Jadi orang-orang kafir yang luar biasa, yang daya kaya dapat, sementara ini luar biasa dimanjakan oleh Allah, biar tambah lupa. Coba ya, begitu nanti dia mati, yang dibawa apa? Coba, misalnya pabrik seluruh Malang Raya ini, pabrik apa saja miliknya, mobil-mobil seluruhnya miliknya, gedung-gedung namanya miliknya, harta miliknya. Misalnya ya, seneng kan, luar biasa. Tapi isu kan kayak gitu. Misalnya punya pabrik gula ya, kira-kira bisa satu hari 1 kilo? Ya mungkin. Udah gak ada kencing pahit itu. Kalau kena kencing manis, begitu. Pada saatnya mati, apa yang dibawa? Bukan dibawa sendiri, dibawakan kain bungkus ini, dan kayu apa, telisik. Ya coba, lantas apa artinya itu semua? Tinggal tanggung jawabnya saja. Tinggal tanggung jawabnya, kamu cari uang sekian banyak itu caranya bagaimana dulu? Halal atau haram? Itu tanggung jawab. Kalau misalnya halal, setelah ada di tanganmu, kamu buat apa? Apa kamu zakati? Apa kamu wakafkan? Apa kamu buat sedekah? Kamu buat perbuatan? Itu akan jadi tanggung jawabnya semua. Malah tahu. Wamahaltu lahu tamhida,
berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Tsumma yatma'u an azida. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Sudah diberi yang begitu itu masih ingin ditambah. Dalam kala innahu kana di ayatina anida. Kala tidak bisa, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Tidak bisa dia menentang Al-Quran. Bukan tidak percaya saja, menentang Al-Quran. Saulihuhu sa'uda akan membebaninya dengan pendakian yang memayati. Dibuatkan gunung api, kemudian dipaksa dia naik gunung api. Itulah salah satu bentuk siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Wal'iyadzubillah. Gunung biasa yang saja beratnya luar biasa. Sekarang gunung api. Saulihuhu su'uda innahu fakkar wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Dia itu terhadap agama apa saja memikirkan dan menetapkan. Tapi penetapannya itu menurut hawa nafsunya, tidak menurut apa yang semestinya dia lakukan. Dia baca Al-Quran, dia tengok urusan begini. Pokoknya dia senang. Jika baik, kira-kira mengarang itu menguntungkan jalan. Kalau mengalalkan itu menguntungkan jalan, dihalalkan. Begitulah. Ini semua adalah bentuk-bentuk pemberitahuan nasibnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada zaman yang akan datang di akhir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka saat dulu di dalam kebenaran. Kiranya ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah selanjutnya akan datang kita lanjutkan. Waktunya sudah habis. Alhamdulillah masih menangi. Ya. Ya. Allahumma shalli ala taqabbal minna innaka antas samiul alim ya rabbana. إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين واختم لنا بالإيمان صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Thank you.